Mereka, yakni para sahabat, adalah ulama'nya umat ini. Atas persaksian besar, yakni mereka telah dinyatakan berilmu oleh Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal ard. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam surat Muhammad ayat 6, ayat 16. Perhatikan baik-baik ayat yang mulia ini. Wa minhum, dan di antara mereka, mereka di sini adalah orang-orang munafik yang turut hadir di majelis Rasulullah SAW bersama para sahabat. Dan di antara mereka may yastami'u ilaika, ada yang mendengar perkataanmu. Karena hadir di majelis Rasulullah SAW, mereka mendengar perkataan sabda-sabda beliau, atau beliau menyampaikan wahyu Allah Jalla Dzikruhu. Hatta idza kharaju min indika, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, majelis telah selesai, para sahabat keluar, mereka pun keluar. Qalu, mereka berkata, orang-orang munafik berkata dengan nada mengejek, mengolok-olok, pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh. Tapi maksudnya adalah istihza, mengolok-olok Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka berkata kepada siapa? Lilladzina utul ilma, kepada orang-orang yang telah diberi ilmu. Itu sahabat-sahabat Nabi SAW wa radhiyallahu anhum jami'an. Perhatikan, Allah langsung mentazkiyah, menyatakan secara terang-terangan di atas persaksian yang besar bahwa para sahabat adalah utul ilma, orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yakni ilmu din, Allah yang memberikannya. Oleh karena itu kata ulama, orang alim berilmu harus juga disaksikan kealimannya oleh orang yang berilmu, pertama, dan kedua, dia melihat dirinya bahwa dia berilmu. Jika tidak disaksikan keilmuannya oleh orang yang berilmu juga, maka dianggap dia tidak berilmu. Alangkah banyaknya sekarang orang-orang yang dianggap tidak berilmu karena tidak disaksikan keilmuannya oleh orang-orang yang berilmu, yang telah tampil dan diustadkan oleh sebagian manusia, bukan dari orang-orang yang berilmu, tapi dari orang-orang yang tidak berilmu, dari umumnya kaum muslimin. Diangkat sebagai dai, diangkat sebagai ustadz,
Padahal tidak ada seorang pun berilmu menyaksikan keilmuannya bahwa dia berilmu. Ini asas di dalam Islam tentang ilmu dan berilmu. Rabbuna Jalla Sana'uhu mengatakan tentang para sahabat, utul ilma. Orang-orang munafik setelah keluar dari majlis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka bertanya, pura-pura tidak paham, pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Kepada siapa? Kepada para sahabat yang Allah katakan utul ilma. Orang-orang yang telah diberi ilmu. Apa pertanyaan orang-orang munafik kepada para sahabat? Madza qala anifan? Madza qala anifan? Apa sih yang dikatakannya tadi? Pura-pura enggak tahu. Apa yang dikatakannya tadi? Tadi dia mengatakan apa? Padahal perkataan Nabi jelas, terang dan nyata. Maksud orang-orang munafikun ingin mengolok, mengejek Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah katakan ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal kebenaran telah tampak di hadapan mereka. Ayat yang mulia ini bersama ayat-ayat yang lain dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para sahabat utul ilm, orang-orang yang berilmu. Halaman 120, mereka adalah sebaik-baik umat dan generasi terbaik dari umat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan, yakni ditampakkan, dipertontonkan kepada siapa? Kepada manusia. Ini para sahabat. Karena ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada orang yang beriman di permukaan bumi ini kecuali para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tabi'in dan orang-orang selanjutnya akan masuk ke dalam ayat yang mulia ini ketika mereka mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang Allah puji di dalam ayat yang mulia ini. Puji dengan sebesar-besar pujian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang sifat di antara sifat mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, wa tu'minuna billah. Dan kamu beriman kepada Allah. Dalam hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh jamaah para sahabat dan dikeluarkan oleh para imam ahli hadis seperti Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zaman atau di masa aku, di zamanku atau di masaku. Para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW adalah para sahabat. Nabi SAW mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, yakni sesudah Rasulullah SAW tidak ada manusia yang paling baik selain dari para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, tabi'in, yang hidup di zaman sahabat, yang bermanhaj dengan manhaj sahabat, yang mengikuti sahabat dengan penuh kebaikan, bi ihsan. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, tabi'ut tabi'in, yang hidup di masa tabi'in dan mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Inilah 3 generasi terbaik dari umat ini yang kita kenal dengan nama kaum salaf, orang yang mendahului kita pada umur, pada keimanan, pada keutamaan. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka di dalam manhaj dan akidah yang hak, maka mereka adalah salafiyun dari zaman ke zaman sampai pada hari ini, di timur dan di barat bumi, dari orang alim sampai orang-orang awam. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Mereka, yakni mereka para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, telah mendapat keridhaan Rabbul Alamin. Allah meridai keislaman, keimanan, amal mereka, ilmu mereka, perjuangan mereka, dan apa yang ada pada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam keimanan mereka, dalam hati mereka, dan tertuang dalam perkataan dan perbuatan mereka. Tidak ada nifaq di dalam hati mereka sedikit pun juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama, was-sabiqun al-awwalun, yang terdahulu, yang terdahulu, yang pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang muhajirin wal ansar. Huruf min di sini min libayanil jinsi, bukan min tab'id. Bentuknya sebagian, bukan seperti dikatakan oleh sebagian ahli bid'ah untuk menyatakan bahwa hanya sebagian sahabat. Karena kalau min di sini min litab'id, yang maksudnya sebagian, yakni di antara al-muhajirin wal ansar, tidak mencakup secara keseluruhan. Maksud mereka sebagian sahabat adalah murtad, kafir, sebagian lagi tidak. Ini mazhabnya Syiah Rafidah.
Min, huruf min di sini, min libayanil jins, untuk memberikan penjelasan tentang jenis yang disebutkan was-sabiqunal awwalun. Siapa yang dimaksud was-sabiqunal awwalun? Yaitu secara keseluruhannya, bukan sebagian. Al-muhajirin wal ansar. Sama seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Yaitu ahlul kitab. Huruf min di situ adalah min libayanil jins, untuk memberikan penjelasan tentang jenis yang disebutkan. Siapa orang yang kafir di situ? Ahlul kitab secara keseluruhannya. Bukan min litab'id sebagaimana dikatakan oleh kaum liberal yang ingin menunjukkan bahwa sebagian ahlul kitab beriman walaupun tetap dalam agama mereka. Ini adalah kesesatan. Sama seperti ini, minal muhajirin wal ansar. As-sabiqun al-awwalun, yaitu minal muhajirin wal ansar, secara keseluruhannya, tidak sebagian. Semua al-muhajirin wal ansar itu adalah as-sabiqun al-awwalun, dinisbahkan dengan manusia yang datang sesudah mereka, tabi'in. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin wal ansar, harus dengan kebaikan, dengan benar, manhajnya lurus, tidak mengatasnamakan manhaj sahabat, nama, tetapi hakikatnya manhajnya sesat. Radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Waradu anhu, dan mereka redha pada Allah. Dan Allah menyediakan, Allah telah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawah surga-surga itu, sungai-sungai. Mengalir sungai-sungai itu di dalam surga itu. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga-surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar.